Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran kita pada hari ini, yaitu melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 122 dan selanjutnya. Kami bacakan yang pertama, selanjutnya kami maknai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah kalian nikmati pada nikmatku Allah, allati yang an'amtu, telah memberi nikmat aku alaikum atas kalian, wa in, dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum, telah memberi karunia kelebihan pada kalian, alal alamin, mengalahkan atas seluruh alam. Ayat ini pengulangan dari ayat sebelumnya yang Allah mengingatkan bahwa Allah telah memberi nikmat dan memberi kefadlan kepada Bani Israel. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsi. Takutlah kalian yang pada hari dimaksud hari kiamat, di mana hari itu la tajzi, tidak bisa membalas siapa nafsu seseorang an nafsin, dari diri atau dari seseorang orang lain, syai'an, sedikit pun, sesuatu ay qalilan, maksudnya sedikit pun. Wala yuqalan, tidak terima minha, darinya seseorang itu adlun, tebusan. Wala tanfa'uha, dan tidak bermanfaat padanya diri, pada seseorang itu syafa'atun, pertolongan. Wala hum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Sama juga ayat ini juga pengulangan juga. Bahwa di hari kiamat itu sekalian supaya takut di hari kiamat itu, di mana di hari kiamat itu tidak bisa kamu saling membalas, karena yang ada itu adalah pembalasan bentuknya adalah memberikan pahala, mengurangi pahala, atau menambahi dosa bagi orang yang berbuat aniaya. Bagi berbuat aniaya maka pahala yang akan dikurangi jika ada pahala. Ini jika pahalanya banyak akan dikurangi sesuai dengan takaran atau ukurannya. Ini jika banyak yang dianiayanya maka akan diberikan terus ini sampai akhirnya kalau masih ada yang minta akhirnya pahalanya habis, maka orang yang dianiayanya itu akan diambilkan pahala dosa dari orang yang dianiaya itu diberikan kepadanya. Jadi akhirnya pahala bisa habis, yang mengumpul itu hanya dosa-dosa. Itu pernah ditanya oleh Nabi itu tentang orang muflis. Jadi orang muflis itu kembali ke akhirat membawa amalan pahala yang banyak, tapi habis karena dibagikan kepada orang-orang yang dulu pernah dianiayanya waktu dunia. Dianiaya itu ya disakiti baik dengan ucapan, dengan perbuatan, baik secara materi, utang yang tidak bayar, atau mencuri, atau mengambil sebagainya. Itu nanti semua akan dibayar dengan pahala. Jika habis pahala maka dosa orang yang dianiaya itu akan diberikan setimpal. Lama-lama akan banyak dan numpuk, akhirnya menjadi ahli neraka. Nah di sana juga tidak ada tebusan, tidak diterima tebusan, karena sudah dibahas juga bahwa kalau dia orang akan dimasukkan neraka, yaitu orang-orang kafir, innallazina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Orang kafir seandainya mempunyai semua yang ada di bumi ini, semuanya miliknya. Wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi semisal bumi ini. Jadi mana ada, padahal bumi cuma satu lagi. Ditambah lagi semisalnya ma'ahu, bersamanya. Yaftadu min azabi bil yaumil qiyamah, untuk menebus siksa hari kiamat. La tuqbilan, tidak terima. Jadi ditebus dengan dua bumi aja tidak diterima. Ini apalagi ya cuman separuh bumi, apalagi cuman berapa, padahal kita seberapa yang kita kuasai bumi ya tidak seberapa. Maka di ayat lain dikatakan innallazina kafaru wa matuhum kuffar, orang kafir, dia kafir tetap sampai matinya tetap kafir. Lan tuqbilan minhum, tidak akan diterima dari mereka mamil ulardi min zab, sepenuh bumi emas penuh bumi aja tidak diterima. Ini jadi apalagi duit kertas. Duit itu cuma kertas, hanya sekedar kertas dicetak, tidak ada apa-apanya. Kalau emas itu asli, itu logam berharga. Wala tanfa' syafaat, dan tidak bermanfaat syafaat. Artinya kalau ada yang nolong tidak akan bisa nolong. Dan mereka sendiri kalau sudah masuk neraka tidak ada yang menolong. Allah tidak, malaikat tidak, orang iman tidak, bahkan sesama ahli neraka pun tidak ada yang menolong. Mereka sibuk dengan kesakitan dirinya sendiri, kerepotan dirinya sendiri, boro-boro mau menolong orang lain. Dan ketika itu ibtala, mencoba Ibrahim pada Nabi Ibrahim, siapa Rabbuhu, Tuhannya. Jadi suatu ketika Allah mencoba pada Nabi Ibrahim. Cara cobanya dikalimatin dengan kalimat. Jadi
Allah menguji Nabi Ibrahim cukup dengan kalimat saja. Gimana sikapnya Ibrahim? Fa'atammahunna. Nah ini, maka menyempurnakan dia Ibrahim hunna padanya kalimat. Jadi Ibrahim itu bukannya ibaratnya kalau ulangan itu suruh menyempurnakan kalimat itu ini apa terus mengisi titik-titik yang kosong atau isinya apa terus diisi ini. Bukan. Artinya kalimat ini kalimat perintah. Jadi begitu Allah perintah pada Ibrahim, cukup diperintah saja, Ibrahim pasti menyempurnakannya. Termasuk Ibrahim ketika diperintah ini apa bersunat ini, memotong ini apa ujungnya kulit dari alat kelamin itu, ya dilaksanakan padahal sudah tua waktu itu, sudah umur 80 tahun. Baru ada perintah sunat. Nah ini. Jadi sudah umur 80 tahun. Nah, sunnahnya itu adalah dilaksanakan zaman Muhammad ini adalah bersunatnya itu, bukannya umurnya. Kalau nunggu umur 80 tahun ini keburu mati baru sunat. Jadi sunnahnya itu yang intinya adalah melaksanakan sunnah untuk bersuci, yaitu memotong ujung kemaluan itu. Nah, Ibrahim melaksanakan, dia tidak nyuruh orang karena sudah tua, motong sendiri bisa. Tidak ke rumah sakit, belum ada rumah sakit waktu itu. Jadi, itu dengan kampak dia memotongnya. Untung pas ya kan. Dan kalau tidak pas meleset tuh gawat. Kurung dapat keturunan. Karena dapat keturunan Ishak itu setelah 120 tahun. Jadi kalau umur 80 sudah dipotong lagi, sudah urung, dipaksa anak angkat lagi. Nah Ibrahim seperti itu, diperintah oleh Allah hijrah, ya dia hijrah. Diperintah oleh Allah ini membangun Ka'bah, ini ya dilaksanakan, dibangunnya Ka'bah. Ini itu Ibrahim. Jadi Ibrahim seperti itu. Nah ini hendaknya kita jadikan contoh. Kalau apapun itu, kalau perintah Allah, ini supaya dilaksanakan. Nah ini. Qala berfirman Allah, ini sungguhnya aku atau Allah ja'iluka akan menjadikan padamu Ibrahim linnasi untuk manusia imaman sebagai pemimpin. Ibrahim, kamu akan aku jadikan sebagai pimpinannya umat atau sebagai orang yang jadi panutan di tengah-tengah umat yang begitu banyak ini. Nah Ibrahim senang dijadikan pimpin itu, tapi dia juga berharap anak turunnya pun dijadikan juga seperti itu, jadi panutan di dalam umatnya. Qala berkata Ibrahim, wa min zuriyati, dan dari keturunanku, wahai Tuhanku, semoga juga keturunanku tidak hanya saya, tapi keturunanku pun ini mereka jadi panutannya umat ini. Wala berfirman Allah, oh iya memang keturunanmu pun akan dijadikan pimpinan umat, tapi layanalu tidak akan sampai, tidak akan memperoleh apa ahdi janjiku. Siapa zalim, orang yang zalim. Di antara keturunan nanti ada yang zalim Ibrahim, maka yang zalim itu tidak akan mendapat janjiku, tidak akan mendapat janji oleh Allah sebagai panutannya umat itu. Jadi tidak semua keturunan Ibrahim orang-orang yang baik, orang yang bagus. Ada keturunan Ibrahim, ada yang orang yang zalim. Termasuk Bani Israel itu ya keturunan Ibrahim. Wa ja'alna, dan ketika itu ja'alna menjadikan kami ya Allah al-baita pada Ka'bah masabatan sebagai tempat ibadahnya linnas bagi manusia wa amna yang aman. Ka'bah sudah kami jadikan kata Allah. Wattakhidhu, dan mengambillah kalian min maqami Ibrahim, dari tempat berdirinya makom, bukan makom tempat berdirinya Ibrahim, musola sebagai tempat sholat. Jadi dulu waktu Ibrahim mendirikan Ka'bah itu sudah ada itu dibangun. Ini hancur bangunan atasnya itu waktu zaman Nabi Nuh terkena banjir. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah itu. Jadi sudah di atas pondasi, tinggal meninggikan saja. Sudah ada pondasi dasarnya sudah ada. Tempat Ibrahim steger istilahnya. Steger itu alat bantu dia kerja sehingga bisa naikkan batu yang di tempat yang lebih tinggi. Itu disebut makom Ibrahim. Waktu itu ya bisa naik turun. Itu hebat. Seperti alat modern zaman sekarang bisa naik turun. Nah, waktu itu makom Ibrahim bisa seperti itu. Sekarang tidak lagi. Nah itu jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah jadi ini sunnahnya waktu kita tawaf, setelah tawaf ini ya, paketnya itu setelah tawaf itu adalah ini sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Jadi kalau kita sholat tawaf sunnah itu ya harus ditambah 2 rakaat sholat di belakang makamnya Ibrahim. Di belakang tidak harus di belakangnya persis, samping kiri kanan selagi di belakangnya, jangan di samping, jangan di depannya. Makom di belakang dia sholat depannya, salah. Makom di sini dia sholat sampingnya, salah. Yang ada itu di belakangnya, boleh pas tengah, boleh samping kiri kanan juga boleh. Tergantung keadaan bagaimana orang tawaf ya, kita cari tempat yang aman di belakang makom Ibrahim. Jadi orang ini umroh sunnah ini umroh ini kan melaksanakan umroh ya pasti ada tawafnya, setelah tawaf mesti sholat 2 rakaat. Atau orang berhaji pun seperti itu, orang berhaji mesti dia melaksanakan ini tawafnya juga, tawaf sunnahnya juga.
Wa ahidna dan menjanji kami Allah ila Ibrahim pada Ibrahim wa Ismail dan pada Ismail antahira supaya mensucikan keduanya baitia pada rumahku kata Allah yaitu Ka'bah. Ibrahim Allah janjikan, maksudnya Allah perintahkan supaya dua orang ini dua beranak ini Ibrahim dan anaknya Ismail supaya mensucikan rumahku Ka'bah ini. Untuk apa rumah disucikan? Lit-taifin bagi orang yang tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Wal akifin dan bagi orang-orang yang i'tikaf beribadah di masjid itu. War ruka'is sujud dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud, misalnya orang yang salat. Jadi di hadis dijelaskan sehari Allah menurunkan rahmat 120 rahmat lah ini. Nah ini 80 rahmat ini untuk orang yang tawaf. Nah ini. Jadi artinya pahala tawaf lebih besar daripada sholat. Nah maka di sana kalau ada orang sholat, ya ada orang tawaf itu kalaupun ada orang sholat di situ dilewati saja, tidak masalah. Karena ini termasuk amalan lebih pol daripada sholat. Nah, jadi di Indonesia tidak ada tawaf kita, mau ngelilingi apa kita? Nah di sana itu ada di Ka'bah itu mengelilingi Ka'bah itu disebut tawaf ini dan amalan tawaf pahala tawaf itu lebih besar pahalanya daripada sholat. Maka walaupun ada orang sholat, kalau di tempat kita ada orang sholat ya kita jangan melewatinya. Kalau di sana itu dilewati tidak masalah karena ini termasuk amalan lebih pol daripada amalan orang yang tawaf. Bersihkan, sucikan Ibrahim. Disucikan artinya bersihkan dari kotoran, disucikan dari najis-najis. Karena tempat yang suci ini akan dijadikan tempatnya orang yang tawaf, tempat orang yang beribadah di masjid, membaca Quran, entah doa, entah zikir dan sebagainya. Dan bagi orang yang sholat di masjid itu. Untuk orang yang sholat dapat 40 ini apa rahmat. Nah orang yang melihat Ka'bah ini, melihat Ka'bah itu dapat rahmat juga. Melihat saja, melihat Ka'bah itu dapat 20 rahmat. Nah, ini besar sekali pahalanya di Makkah Madinah itu. Dan ketika itu Qala berkata Ibrahim, Rabbi wa Tuhanku ij'al jadikanlah hazal balada ini negeri, ini Mekah ini. Amin aman. Ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini aman ya Allah. Ternyata sampai sekarang ya aman. Itu tidak menutup kemungkinan banyak negara, banyak pihak yang ingin menghancurkan, banyak yang ingin mengacaukan dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah berkat perlindungan Allah Mekah dan Madinah itu ya aman. Warzuk dan berilah rezeki lahu pada penduduknya, pada orang yang tinggal di situ. Rezeki apa? Minas samarat dari buah-buahan. Man amana pada orang yang beriman minhum dari mereka. Billah pada Allah wal yaumil akhir dan iman pada hari akhir. Dan ternyata betul di sana walaupun daerahnya gersang yang tumbuh cuman buah-buahan yang ada itu cuman ini apa kurma ya kan? Umumnya kurma ini. Itu ternyata buah apapun ada di sana. Yang di tempat kita kadang-kadang musim-musiman baru ada, ini di sana malah ada terus standby ini buah apapun ada. Nah, ini hebat ini karena berkat doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Oh itu teknis, gampang itu, kecil itu urusannya itu, bacanya pendek. Ya, itu ekspor impor negara-negara semua berebut ngirim ke sana karena sana menerima ya gitu. Di sana banyak peminat, banyak pembelinya. Di sana orang kaya bisa membeli, maka negara-negara lain mengirimi semua buah dikirim sana. Semua buah ada insya Allah. Paling mahal kan gitu. Karena dikirim dari tempat yang jauh. Yang penting adanya itu. Kalau tidak ada buahnya, lah ini. Kalau buahnya tidak ada, walaupun duitnya ada, apa kita mau makan duit? Ini kan, gak enak kan gitu. Walaupun mahal, kalau ada duit tidak masalah. Nah, ini. Qala berfirman Allah, wa man kafara dan barang siapa yang kufur, fa umati'u maka akan kuberi kesenangan dia padanya orang qalilan sedikit. Nah, jadi doanya Ibrahim tadi supaya Allah penduduk Mekah ini selain tempatnya aman diberi buah rezeki yang banyak ya kan? Ya kata Allah semua akan diberi tapi siapa yang kufur nanti akan kami beri kesenangan sedikit, maksud kesenangan di dunia saja. Kesenangan sedikit itu di dunia ini. Di dunia ini walaupun hidupnya 1000 tahun itu namanya kesenangan sedikit karena kita hidup ini cuma selama hidup itu saja. Setelah kita tidak hidup lagi lah ini, kita akan secepatnya ditanam di muka bumi, di bawah bumi, di perut bumi ini walaupun tidak ditanam, ditaruh di gudang atau ditaruh di museum sekalipun, itu namanya kita sudah tidak di bumi atau tidak di dunia ini lagi, sudah pindah alam, namanya alam barzah. Nah, jadi hidup yang paling singkat di alam alam ini apa? Yang termasuk hidup singkat ada di hidup di dunia ini. Nah, ini. Di alam rahim juga lebih singkat lagi. Tapi kan kita tak mungkin mundur lagi nih. Nah, tapi maksudnya ada alam yang selanjutnya akan kita tempuh yang lebih panjang, yang sangat panjang. Alam barzah lebih panjang, alam kiamat lebih panjang 50.000 tahun. Ini dan akhirat itu lebih panjang lagi. Ini khalidina fiha abada. Suma kemudian at-tarruhu akan memelaratkan aku Allah pada orang ila azabin nar pada siksa neraka. Kemudian orang yang kafir tadi diberi kesenangan sedikit cuma di dunia saja, nanti akan kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Wa bi'sal masir dan neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kiranya lanjut. Wa idzan ketika yarfa'u mengangkat siapa Nabi Ibrahim al-qawaida pada pondasi minal baiti dari Ka'bah. Wa Ismail dan Ismail orang mereka berdoa Rabbana wahai Tuhan kami
taqabbal, terimalah minna dari kami. Maksudnya terimalah amalan kami membina atau meninggikan Ka'bah ini. Innaka sungguh engkau Allah, engkau Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Jadi dari ayat ini diketahui bahwa memang ternyata Ka'bah itu ya Nabi Ibrahim yang membina atau yang meninggikannya itu. Jadi kalau Yahudi tidak mengakui nabi kenabiannya Muhammad ini dan tidak menganggap tempat itu suci, ya keliru besar. Nenek moyang mereka itu di situ ya membangun Ka'bah, ya kan gitu. Ka'bah itu mereka yang bangun itu, jadi dijadikan tempat ibadah. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'al, jadikanlah kami muslimah, ini dua orang yang Islam, lengkap dua orang yang menyerah padamu, Islam atau menyerah padamu. Wa min zuriyatina, dan dari keturunan kami ya Allah jadikan juga orang yang Islam. Turunan kami jadikan umatan muslimatan lak, umat yang Islam, umat yang menyerah laka padamu. Islam artinya menyerah dan selamat. Warina, dan tunjukkanlah pada kami manasikana, pada tempat ibadah kami. Wa dan terimalah tobat alaina atas kami. Innaka sesungguhnya engkau Allah at-tawwabu, zat yang engkau Allah at-tawwabu, zat yang maha menerima tobat, rahim lagi maha penyayang. Rabbana, Tuhan kami, wa ba'ats, bangkitkanlah atau utuslah fihim, di dalam mereka orang negeri Mekah ini, rasulan, seorang utusan. Nah ini doa Nabi Ibrahim. Minhum, dari mereka orang sinilah gitu. Yatlu, yang akan membacakan alaihim atas mereka ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhum, dan akan mengajari pada mereka alkitab, pada kitab, wal hikmah, dan pada hikmah. Ilmu hikmah, ilmu al-hadis itu. Wa yuzakkihim, dan akan mensucikan, mengajari cara bersuci pada mereka. Innaka sesungguhnya engkau Allah, engkau Allah al-azizu, yang maha perkasa, al-hakim, lagi maha menghukumi. Jadi semua itu dikabulkan oleh Allah. Minta negerinya diamankan, minta diberi rezeki dari buah-buahan yang banyak, didatangkan oleh Allah. Minta diterima amalannya, diterima oleh Allah. Ini. Kemudian minta diutus seorang utusan di negeri Mekah itu, oleh Allah pun dikabulkan. Ini, itu Nabi Muhammad. Nah maka kalau memang itu ada istilahnya kesejarahannya seperti itu lah ini. Maka kalau dan barang siapa yarghabu, yang benci dia amilati Ibrahim, dari agamanya Ibrahim, itu agama Ibrahim menyembah Allah, Islam ya, agamanya Islam, mengajak menyembah Allah, menjauh dari kemusyrikan. Illa, kecuali kalau ada orang yang membenci agamanya Ibrahim, itu adalah man safiya nafsah. Man, orang safiya yang membodohi dia orang nafsu pada diri sendiri. Berarti orang itu membodohi diri sendiri. Jelas agama Ibrahim itu benar, harusnya diikuti. Tapi kok dia menolak agamanya Ibrahim, berarti orang itu memperbodoh dirinya sendiri. Termasuklah Bani Israel yang menolak kerasulannya Muhammad, ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad, itu berarti memperbodoh dirinya sendiri. Orang dia jelas-jelas agama itu sama, ajarannya sama, ya. Ini beda-beda tipis, beda-beda sedikit, intinya sama, prinsipnya sama, menyembah Allah, kan gitu. Nah, ini jadi itu berarti tindakan mereka tidak beriman Muhammad adalah membodohi diri sendiri. Walaqad, dan niscaya sungguh istofaina, telah memilih kami Allahu pada Ibrahim di dunia. Di dunia Ibrahim itu kami pilih, maksudnya jadi orang pilihan, orang hebat ini. Wa inna sungguh Ibrahim fil akhirat, di akhirat laminas sholihin, tergolong orang yang soleh. Nah ini Ibrahim di akhirat tergolong yang soleh. Maka kita kalau mau menjadi orang yang soleh di akhirat, ya di dunia ini harus kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama Islam. Sekolah ketika itu kala berkata lahu, berfirman lahu padanya Ibrahim, siapa Rabbu, Tuhannya Ibrahim. Kata Allah begini, aslim Ibrahim, aslim, menyerahlah engkau, Islamlah. Ibrahim diperintah Allah Islam. Kala berkata Ibrahim, aslam tu, aku menyerah. Perintah Islam, langsung Ibrahim menyatakan dirinya Islam atau menyerah. Aslam tu rabbil alamin, menyerah aku atau Islam aku pada Tuhan yang seluruh alam, pada Allah. Wawasat, dan berwasiat dan perintah ini Ibrahim biha dengannya wasiat tadi. Siapa Ibrahim? Nabi Ibrahim bani, pada anak turunnya, Yakub, dan pada Yakub. Yakub itu cucunya. Anaknya itu di situ yaitu Ismail dan Ishak, cucunya Yakub. Jadi karena Ibrahim diperintah Allah masuk Islam dan Ibrahim sudah masuk Islam, ini dia pun berwasiat tentang keislaman dirinya itu kepada anak-anak dan cucunya yang ada waktu itu. Kata Ibrahim, ya bani, wahai anak-anakku, termasuk cucunya ini. Inna Allah, sesungguhnya Allah istafa, telah memilihkan Allah lakum, untuk kalian din, pada agama, yaitu agama Islam. Kalau maka jangan tamu pun nak mati sungguh, jangan sungguh-sungguh mati. Nah, ini. Kalau mati pura-pura saja boleh. Tapi kalau mati beneran jangan. Illa, kecuali wa antum, ada kalian muslimun, orang Islam. Jadi kalau sudah Islam mau mati kapan saja tidak masalah. Selamat asal sudah Islam. Kalau belum Islam jangan coba-coba mati. Sebab kalau belum Islam sudah mati, gawat itu. Bahaya besar. Bahaya besar, bala besar itu.
apakah kuntum ada kalian orang kafir Quraisy, syuhada aja orang yang menyaksikan ketika hadoro datang Yakub pada Nabi Yakub apa al-mautu kematian. Hei kamu orang kafir Quraisy yang membantah Muhammad itu, kamu tahu enggak ceritanya ketika Nabi Yakub akan sekarat, akan meninggal? Ya enggak tahu mereka. Mereka tuh hidup cuma di zaman itu. Mana tahu cerita yang lama, putus koneksinya. Karena Allah Maha hidup, tahu semua. Jadi ketika itu kalau berkata Yakub, kalau tidak tahu ini saya ceritai kata Allah. Yaitu ketika itu Nabi Ibrahim berkata libani pada anak-anaknya, 12 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ditanya oleh Yakub pada anak-anaknya, maka buduna apa yang menyembah kalian? Menyembah di setelahku mati nanti. Setelahku maksudnya setelah saya mati. Kata Yakub, wahai anak-anakku nanti kalau bapak mati apa yang kalian sembah? Oh, lu berkata mereka. Waktu itu anak-anak Ibrahim berkata, ada anaknya Yakub berkata, Na'budu akan menyembah kami ilaha kepada Tuhanmu Bapak. Tenang saja Pak, kami akan sama dengan Bapak, akan menyembah Tuhannya Bapak. Wa ilah dan Tuhannya abaika bapakmu. Ini bapakmu Ibrahim Nabi Ibrahim. Tuhanmu Bapak ini dan Tuhannya bapaknya lagi ini Tuhan kakeknya Tuhan ini apa? Buyutnya Ibrahim, Ishak dan Ibrahim. Wa Ismail dan Ismail. Ini Tuhannya Ismail. Itu pamannya ini apa? Kakek juga tapi kakek dari ini apa? Kakek aslinya kan dari saudara kakeknya. Wa Ishak dan Ishak kakeknya. Yaitu ilah wahid dan Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Tuhannya Ismail ya sama, Tuhannya Ishak ya sama, Tuhan Yakub ya juga sama, Tuhannya Ibrahim juga sama. Tuhan yang satu itu maksudnya Tuhan yang esa dan sama. Yo satu, yo sama, bukan Tuhan yang lain. Wanahnu dan kami lahu padanya Tuhan yang satu tadi, pada Allah muslimun orang yang Islam, kami akan menyerah. Jadi agama Islam sudah ada jadi zaman Nabi Ibrahim. Anak-anak sudah diwasiatkan beragama Islam, cucu-cucunya sudah diwasiatkan beragama Islam. Lah ini. Kok dini ini kok tiba-tiba itu ini keturunan itu kok ada agama itu jadi beda itu piye ini? Dari mana asal ceritanya itu? Kalau bukan ngarang. Itu ngarang berarti. Ngarang itu. Kok nenek moyang agamanya Islam itu? Gimana kok tiba-tiba itu berubah itu loh? Dari mana ceritanya itu? Kalau bukan ngarang lah ini. Agamanya ngarang nanti dapat surga tapi surganya ngarang juga. Tapi nerakanya tetap benaran. Surganya yang ngarang. Nerakanya benaran. Kalau agamanya ngarang, surga dapat surga karangan, tapi nerakanya beneran. Tapi kalau kita ngikuti agama yang beneran, agamanya Nabi Ibrahim, jadi Muhammad bukan agama baru, tapi melanjutkan agamanya Nabi Ibrahim. Kalau kita ikut agama yang benar, maka akan dapat surga yang benar dan diselamatkan dari neraka yang benar itu. Tilka demikian itu umat, qad sungguh kalau telah lewat laha baginya umat maka sabat apa yang mengerjakan siapa umat. Jadi umat itu cerita umat dahulu. Apa yang akan mereka dapat umat dahulu itu apa yang akan mereka dapat? Ya apa yang mereka kerjakan. Jadi seorang itu ditimpakan atau dibayar, digajar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini bukan dia akan membayar ini apa yang dilakukan orang-orang lain. Apa yang akan dia dapat? Ya apa yang dia kerjakan. Begitu juga walakum dan bagi kalian maka sabatum apa yang mengerjakan kalian. Nah, begitu pun kita zaman Nabi Muhammad ya kalian di zaman Nabi Muhammad itu akan mendapat apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian jadi orang iman saatnya kalian hidup ini nanti akan mendapat surga selamat dan neraka. Kalau kalian akan jadi orang kufur sama seperti kaum sebelumnya, kalian berarti akan masuk neraka. Begitupun kita ini. Apa yang akan kita dapatkan ini? Yaitu apa yang kita kerjakan. Kalau kita jadi orang iman, jadi orang Islam, beramal soleh, mengamalkan sesuai dengan syariat Islam, maka surga yang akan kita dapat. Jadi kalau kita mengikuti jejak orang dahulu yang kufur, ini apa yang akan didapat? Sama seperti orang dulu diancam dimasukkan ke neraka. Wala tusaluna dan tidak ditanya kalian amma dari apa-apa kanu yang ada mereka yang amalkan mereka. Jadi orang dulu apa yang mereka amalkan, kamu tidak bertanggung jawab gitu. Kalau orang dulu apa yang mereka amalkan gara-gara amal yang terus masuk neraka, kamu tidak akan disalahkan. Orang dulu bertanggung jawab atas dirinya sendiri apa yang dia kerjakan. Kalian mereka waktu zaman Muhammad juga begitu, kita di zaman sekarang pun apa yang akan didapat, kita akan bertanggung jawab terhadap amal kita sendiri. Nenek moyang kita masuk neraka, kita tidak disalahkan kalau nenek moyang kita itu masuk neraka. Nah, jadi kita kemana? Ya tergantung amalan kita. Kalau kita ikut nenek moyang kita yang salah, kita akan masuk neraka juga. Kalau kita ikut nenek moyang kita yang benar, maka kita akan ikut juga selamat. Wa qalu dan berkata mereka ahli kitab Yahudi Nasrani, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi, kata orang Nasrani. Atau Nasrani, kata orang Nasrani, kamu jadi orang Nasrani, ayo jadi Nasrani.
Kata Yahudi, ayo jadi Yahudi. Tahtadu, maka mendapat petunjuk, dapat hidayah kalian. Jadi mereka menganggap agama Yahudi bagi Yahudi itu adalah itulah hidayah, agama Nasrani bagi orang Nasrani itulah hidayah. Itu anggapan mereka. Kul, katakan Muhammad, jawab Muhammad, jangan diam saja. Lain dari tadi orang itu mau mengacau sembarangan, jawab lain. Bal bahkan milata Ibrahim, agamanya Ibrahim hanifan, dengan condong, dengan fanatik lain. Itu yang benar, itulah hidayah, bukan agama Yahudi atau Nasrani itu. Wa makanan tidak ada siapa Ibrahim minal musyrikin, tergolong orang yang musyrik. Jadi agamanya Ibrahim yang benar itulah agama yang benar, itulah hidayah ini, dan Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Kalau Yahudi Nasrani musyrik semua, karena selain Allah ada yang mereka sembah. Tuhan anaknya itu disembah ini. Untung dulu saya tidak belum sempat nikah ini. Kalau saya sempat nikah ya jadi Tuhan istri, ini Tuhan istri. Kau nyembah siapa? Nyembah Tuhan istri. Istrinya Nabi Isa, Isanya kan Tuhan, jadi anaknya istri, jadi Tuhan istri. Terus kalau sempat punya anak lagi, ini jadi Tuhan cocong, dan menyembah Tuhan cocong. Untung nggak sampai segitu, bisa sampai cicit nanti, bisa panjang lah ini ceritanya ini. Bisa banyak sekali Tuhan, bisa puluhan, bisa ratusan ini. Sehari bisa berapa kali nyembah kita nih. Nah, ini, jadi itu karang-karang itu akibatnya. Kalau ngarang akibatnya seperti itu, ngawur. Nah, Ibrahim tidak musyrik, yang disembah cuma Allah saja. Anaknya tidak disembah, istrinya ngapain nyembah istri? Nah, batu, ngapain batu disembah? Allah saja yang disembah. Maka nggak repot nyembah Allah saja. Nyembah Allah saja sudah berat ya kan? Apalagi mau nyembah yang lain macam-macam itu. Nggak ada kerjaan. Kulu, berkatalah kalian, amanna, beriman kami bila pada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman pada apa yang diturunkan pada kami. Allah kami imani, dan apapun yang diturunkan pada kami, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan pada kami. Begitu juga wa ma unzila ila Ibrahim, dan apapun yang Allah turunkan pada Ibrahim kami percaya. Termasuklah sebenarnya yang diturunkan Allah, wahyu-wahyu kepada Ibrahim itu banyak. Nah, tapi yang diulang oleh Nabi Muhammad atau yang kembali diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang akhirnya disampaikan pada kita hanya beberapa hal saja, seperti tadi bab terbatas tadi. Tidak semua hal itu, tidak semua hal yang ini ajaran Ibrahim itu diulang itu tidak. Tapi prinsipnya sama, menyembah Allah ini, tidak berbuat syirik. Begitu juga Ismail, dan apapun Allah turunkan pada Nabi Ismail, wa Ishak, dan apapun yang Allah turunkan pada Nabi Ishak, wa Yakub, dan apapun yang Allah turunkan pada Nabi Yakub, wal asbat, dan pada beberapa golongan. Banyak itu berarti golongan-golongan orang yang banyak, itu kumpulan orang-orang. Apapun yang Allah turunkan pada golongan itu. Kalau memang diturunkan dari Allah, siapapun dia kalau dapat wahyu dari Allah ini, ya harus kita imani wahyu yang diturunkan padanya itu. Begitu juga wa utia Musa, dan apa-apa yang diberi siapa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Isa. Nah, kalau Musa dan Isa lebih besar pembeliannya. Musa diberi kitab, Isa juga diberi kitab. Kita juga harus iman. Amanah, kul amanna billah. Katakan bahwa kami beriman pada Allah dan beriman juga pada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul tadi. Begitu juga wa utia, dan apapun yang diturunkan an-nabiyun pada nabi-nabi min rabbihim, Tuhan mereka. Semua nabi, apapun yang Allah turunkan kepada nabi-nabi itu, walaupun kita tidak tahu. Kayak ini gitu. Pokoknya prinsip kita imani. Kalau memang Nabi Muhammad atau Allah bercerita bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi apa gitu, sudah kita wajib percaya gitu. La nufariqu, tidak membeda-bedakan kami baina ahadim, dari seorang pun minhum, dari mereka. Tidak dibedakan artinya walaupun mereka itu memang aslinya beda tempat, beda agama, yang sama itu ya sama-sama Islamnya, sama-sama menyembah Allah, tidak berbuat syiriknya. Dan kejadian hidupnya beda-beda ini. Nah, ini tidak beda-bedakan, maksudnya tidak terus ada yang diimani, ada yang tidak. Tidak satu diagungkan, yang satu ya diremehkan, ya tidak satu yang jadi idola, yang satunya jadi ini suatu yang yang jadi momok yang menakutkan atau tidak mau tidak begitu. Semua diagungkan, semua diimani, semua diambil hikmah pelajaran dalam cerita kehidupan mereka. Wa nahnu, dan kami lahu padanya Allah muslimun, orang yang Islam, orang yang menyala. Jadi kalimat Islam dalam Quran ini banyak sekali. Dan kata-kata Kristen atau Nasrani atau Yahudi dalam kitab mereka tidak ada. Kalau ada, nah itu cetakan baru itu, tambahan. Dan jika amanu, beriman mereka bimisli, dengan semisal apa-apa amantum yang beriman kalian yang kalian orang iman. Kalau merekanya ahli kitab atau Yahudi Nasrani tadi mau beriman seperti yang kalian imani Muhammad dengan apa-apa, faqad ihtada, maka sungguh mereka dapat hidayah. Berarti hidayah itu agama yang benar sekarang, itu agama yang dibawa oleh Muhammad. Ini siapapun yang ikut Muhammad, dia akan dapat hidayah. Begitu juga ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, kalau mereka mengimani sama seperti yang diimani oleh Muhammad, berarti mereka dapat hidayah. Begitupun kita.
pengikut Muhammad ini. Walaupun kita pengikut Muhammad, kalau tidak ikut ya damai tidak ikut, bukan pengikut. Ini pengekor saja, pengikut itu ikut lah ini. Jadi kalau kita ngikut, jangankan kita umat Yahudi Nasrani pun kalau ngikut Muhammad ini diterima, ini ya, diterima berarti dapat hidayah. Nah, kita pengikut Muhammad ya harusnya dikatakan pengikut, ya harus ngikut kok malah ngilang-ngilang ya kan, banyak hilangnya lah ini namanya bukan ngikut. Wahai dan jika tawala berpaling mereka, bukan yang ikut ahli kitab Yahudi Nasrani tadi. Seharusnya kalau mereka dapat hidayah, tapi kalau mereka berpaling, fa inna maka sesungguhnya mereka fi syikokin di dalam perpecahan mereka, berarti mereka dalam perpecahan, artinya bahasa lain dari sesat ini. Fasayakfikahumullah, maka akan mencukupi pada Muhammad terhadap mereka siapa Allah. Jadi Allah tenang saja Muhammad. Walaupun ya mereka kalau iman ya tidak masalah, kalau mereka tidak iman tenang saja, tidak usah khawatir, tidak usah takut diperangi, takut dikalahkan, takut disakiti, tenang saja Allah akan mencukupi padamu menghadapi mereka. Bahwa dari Allah Sami'u, zat yang maha mendengar, alimu lagi maha mengetahui. Sibghatullah, agamanya Allah, maksudnya ittabi'u sibghatullah, mengikutilah kalian pada agamanya Allah, yaitu agama Islam ini. Wa man siapa kasam yang lebih baik, lebih bagus minallah daripada Allah dibandingkan Allah, apanya sibghatan agamanya. Jadi ikutlah agamanya Allah ini. Karena apakah ada agama yang lebih baik daripada agamanya Allah? Tidak ada. Nah, maka yang bagus, yang paling baik adalah agamanya Allah ini, maka ikutilah. Wa nahnu, dan kami lahu padanya Allah abidun, orang yang menyembah. Qul katakanlah Muhammad, atuhajjunana, apakah kalian membantah pada kami fillah dalam urusan Allah, bahwa sedangkan dia Allah itu Rabbuna Tuhan kami wa Rabbuna Tuhan kalian lah ini. Walana, dan bagi kami amaluna, amalan kami, walakum, dan bagi kalian amalukum, amalan kalian. Wa nahnu, dan kami lahu padanya Allah mukhlisun, orang yang memurnikan agama. Ini. Jadi Yahudi Nasrani, ini jangan mentang-mentang kalian sudah dapat kitab duluan ini. Tapi kalian kok ini sok mau membantah pada kami, seolah kalian itu mau menyalahkan apa yang kami sampaikan. Kami katakan Tuhan kita itu Allah, apa kamu mau menjawab bukan Allah? Tuhan kamu kan Allah kok. Siapa Tuhan kamu? Ini. Sama kan Allah ini. Kita disuruh nyembah Allah kan, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh berbuat syirik kan itu. Ini mau dibantah, bantah apanya ini? Kamu mengatakan bahwa saya ini salah, bukan Rasul. Apa tidak ada dicerita di dalam kitab kamu itu bahwa saya adalah seorang Rasul? Ini Rasul terakhir lah ini. Apa yang mau kamu bantah ini? Nah, ini. Jadi apa yang mau kamu bantah dalam urusan Allah ini? Apakah yang saya sampaikan semua bertentangan dengan isi kitabmu? Tidak. Semua bertentangan dengan hawa nafsu, cuma bertentangan dengan ini apa? Akalan-akalan kamu. Dengan kitabmu sesuai, semua cocok lah ini. Tapi itu bertentangan dengan hawa nafsu kalian saja. Jadi kamu membantah, apa yang kamu bantah? Padahal Allah kan Tuhan kita lah ini, bukan ini apa? Tidak ada yang tidak bertuhan Allah, semua Tuhannya Allah. Nah, tapi kalau kamu tetap pada pendirian kalian, ya silahkan kalian beramal sesuai amalan kalian, kami akan beramal sesuai amalan kami. Nah, tapi kami adalah orang yang memurnikan agama, tidak seperti kalian. Agama dirusak, agama dicampur-campur, agama ini apa? Lebih banyak diintervensi dengan hawa nafsu atau diintervensi dengan ini apa? Tujuan-tujuan keduniaan. Jadi bukannya murni melaksanakan agama. Nah, sedangkan kami kata Muhammad, kami adalah memurnikan agama. Jadi betul-betul menyembah Allah untuk cari pahala, untuk cari surga, bukan untuk cari dunia, untuk cari jabatan, bukan. Apa kata kuluna, berkata kalian Yahudi dan Nasrani, apakah kamu mau mengatakan bahwa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa al-asbat? Kamu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan golongan-golongan Rasul setelahnya, kamu ada mereka Hudan Yahudi? Yahudi kamu mengatakan mereka semua agama Yahudi. Nasara atau Nasrani, Nasrani, kamu menganggap Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq itu, Yakub dan golongan orang-orang iman para Rasul setelah itu adalah mereka agama Nasrani. Begitu menurutmu? Oh, salah. Kul katakan Muhammad, antum, adakah kalian alam lebih mengetahui amillah atau Allah yang lebih tahu? Kamu apa lebih tahu? Bukankah Allah yang lebih tahu? Kalau menurut Allah, ini apa? Mereka bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi mereka orang Islam. Waman, dan siapakah azlamu yang lebih menganiaya mimman daripada orang dibandingkan orang yang mana katama yang menyimpan dia orang syahadatan penyaksian indahu di sisinya orang minallah dari Allah. Jadi ayat dari Allah, wahyu dari Allah yang harusnya disampaikan, dia malah menyimpannya, tidak disampaikan, cuman alasan karena dia takut kehilangan jadi disimpan. Dan ini kayak kita takut kehilangan barang ya, barangnya disimpan. Dan ini mereka tuh salah, ini salah besar, tidak menyampaikan amanah, tidak menyampaikan ayat. Hanya semata-mata ingin tujuan dunia, mereka menyimpan ayat-ayat tertentu itu supaya umatnya tidak lari. Padahal sudah jelas-jelas kedatangan Rasul terakhir Muhammad yang adalah benar sesuai dengan kitab mereka.
tapi mereka tutupi semua itu. Wa Allah, dan tidak ada siapa Allah bighafilin dengan lupa amma ta'malun dari apa yang kalian amalkan. Jadi Allah tidak akan lupa bahwa mereka telah merahasiakan, mereka telah menyimpan ayat atau mereka telah khianat tidak menyampaikan ayat itu. Dan Allah tidak akan lupa, pasti akan Allah balas nanti di akhirat di neraka. Tilka, demikian itu umat, qad sungguh telah lewat. Siapa umat? Itu cerita umat yang telah lewat. Lah baginya umat maka sahabat apa yang mengerjakan dia. Umat dulu itu akan mendapat apa yang dia kerjakan. Kalau memang dia benar keimanannya, benar mengikuti kitab, benar dia mengikuti sesuai dengan aturan Allah Rasulnya waktu itu, mengikuti agama Islam gitu kasarnya, maka mereka akan dapatkan kebaikan surga. Ini kalau mereka tidak mengikuti berarti neraka lah tempat mereka. Begitu juga walakum, dan bagi kalian apa yang akan kalian dapat, maka sabatum apa yang kalian kerjakan. Walau saluna, dan tidak akan ditanya kalian orang iman, kamu tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban amma dari apa-apa kanu yang ada mereka kanu ya'malun, mereka Yahudi Nasrani yang kufur itu ya'malun, beramal mereka. Apapun yang mereka amalkan sehingga menyebabkan mereka masuk neraka, itu kalian tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri dan merasakan akibatnya mereka sendiri. Kira demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatiannya kami syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Seandainya ada kurang-kurangan, kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.